ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam renungan singkat dalam angkat hati, kita masuk saat hening. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum masuk di dalam renungan, kita menyanyikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Renungan angkat hati saat ini kita ambil dari bacaan Ezra 4 ayat yang ke-9 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain.
para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka, yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dengan menindaklanjutinya. Renungan angkat hati saat ini diberi judul Rehum. Rehum, Bupati Samaria, adalah seorang penghasut yang memimpin para penentang pembangunan kembali Yerusalem. Mula-mula ia mengirim surat permohonan supaya pembangunan itu dilarang. Kemudian ia dengan kekerasan memaksa orang-orang Yahudi menghentikan pekerjaan itu. Mengapa orang seperti dia dan lebih parah lagi orang-orang Kristen tertentu mau membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk tujuan negatif? Sama seperti Rehum, mereka mengemukakan sekian banyak alasan untuk membenarkan usaha mereka, termasuk keyakinan bahwa mereka melakukan itu semata-mata karena prihatin. Tetapi benarkah itu alasan mereka yang sesungguhnya? Dalam diri manusia ada semacam keinginan jahat untuk merusak dan merasa senang jika usahanya berhasil. Janganlah kita menghambat pekerjaan Allah. Amin. Kita masuk saat hening. Ku sadar tak semua dapat aku miliki
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau pertolonganku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau pertolonganku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih, saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan syukur. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu sepanjang hidup kami. Sampai saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman kami, walaupun hanya melalui online atau virtual, untuk memuji dan memuliakan namamu dan diberikan kesehatan selalu serta berkat sukacita yang sangat luar biasa. Pada hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, serta berbagai persoalan yang lain, dan kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, serta berkat kepada pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Lurah, sampai dengan tingkat RT RW. Berikan juga kesabaran, kepintaran, dan kecerdasan, serta rasa takut akan Tuhan, supaya mereka lebih bertanggung jawab dalam mengatur bangsa ini. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk setiap generasi muda bangsa ini. Kami mohon Tuhan berkati, baik yang masih di bangku pendidikan dari SD, SLTP, SMU sampai dengan perguruan tinggi. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan mereka jauh dalam lubang kehancuran, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Kami juga berdoa buat saudara kami dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami kesulitan, baik terkena bencana atau terdampak COVID, serta musibah-musibah yang lain. Kiranya Tuhan lawat mereka, supaya apapun yang mereka butuhkan dapat terpenuhi buat saudara kami. Yang belum mendapatkan rezeki makanan pada hari ini, kiranya Tuhan sediakan buat mereka, supaya bisa menikmati seperti yang kami rasakan. Bapa kami yang sangat baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, baik yang sakit COVID maupun yang di luar sakit COVID. Kiranya Tuhan jamah dan berkati, berikan kesembuhan, pemulihan,
serta kesehatan yang sempurna. Kami yakin mukjizat-Mu masih ada sampai saat ini. Juga untuk saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan keluarga tercintanya, baik orang tua, adik, kakak, eyang, teman, kiranya Tuhan berikan penghiburan, keikhlasan, kekuatan, dan ketabahan. Tak luput juga kami berdoa agar penyakit COVID-19 ini bisa segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih kembali bagi saudara-saudara kami yang kehilangan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ataupun karena PHK atau karena apapun, gantikanlah baginya penghidupan yang layak supaya tak ada lagi kesengsaraan yang harus bertambah karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa buat kelangsungan keutuhan gereja kami GKJ ST di dalam penggembalaannya, pemeliharaan, dan segala upaya yang telah dilakukan untuk selalu menjaga persatuan dari setiap kami, warga jemaat, penatua, diaken, Bapak Pendeta, dan semua pihak yang terlibat di dalam gereja kami GKJ ST, kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan tetap memberkati di setiap pelayanan kami supaya menjadi berkat bagi siapapun yang kami layani dan bagi siapapun yang mendengar serta melihat pelayanan kami. Ini doa kami Tuhan, kami mau menyerahkan segala persoalan, pergumulan, baik di dalam gereja kami dan di kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sepenuhnya hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kebutuhan gereja dan kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, serta jauhkan kami dari segala gangguan dan cobaan yang ingin mengganggu gereja dan kehidupan kami. Dan doa yang kurang sempurna ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita tutup renungan hari ini dengan menerima berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.